Halo adik-adik yang di rumah. Sekarang kita jumpa lagi dengan Lause Iklan Dan Lause Mary. Peri. Halo. Adik-adik, kita mau beribadah. Lause minta adik-adik di rumah semuanya ambil sikap hormat dan sopan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu dulu ya, yang Indonesia dulu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主耶稣小，主耶稣小，是我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相亲，快乐关心身心生命。学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴。我主命令，来以全心，一生一世荣耀主名。 Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah pada Tuhan. Tuhan, inilah kami. Kami rindu untuk memuji Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya, Tuhan begitu baik. Sudah menjaga kita sampai detik ini. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita menyanyikan satu buah lagu, Memuji Tuhan Selalu. Kita nyanyi 2 kali ya adik-adik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tuhan sudah memelihara setiap kita yang ada di rumah, juga memelihara Lause. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus seperti apa? Tahu nggak, adik-adik? Seperti gembala Lause. Iya, Tuhan Yesus seperti gembala. Kita mau nyanyi satu lagu, Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan
dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Sekali lagi. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Nah, adik-adik di rumah, kita mau dengar firman Tuhan. Lause minta adik-adik yang di rumah semuanya juga tetap ambil sikap hormat dan sopan. Duduk, jangan baring-baring ya. Kita semuanya duduk ya, Duduk dengan yang tenang. sopan ya Lause. Iya, duduk yang tenang. Kita tidak ribut-ribut ya. Oke, selamat menikmati firman Tuhan. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Lause berharap adik-adik semua selalu sehat, selalu semangat, dan selalu penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Lause mau ajak adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin firman Tuhan hari ini agar dapat kami mengerti. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, Lause dapat 2 kado nih. Ada kado kotak yang bagus sekali dan ada kado yang kotaknya jelek banget. Adik-adik mau pilih yang mana? Kotak yang ini atau kotak yang ini? Kalau Lause sih pasti pilih kotak yang bagus ini karena Lause yakin pasti isi dalamnya juga bagus. Adik-adik penasaran nggak isinya apa? Kita buka yuk. Kita buka ya. Ya, adik-adik, isi dalamnya kok jelek banget sih, gak sebagus kotaknya. Terus kotak yang ini isinya apa ya? Kita buka yuk, Lause juga penasaran isinya. Wah, adik-adik, isinya bagus, isinya lucu ya. Ternyata yang kelihatannya jelek belum tentu jelek, yang kelihatannya bagus juga belum tentu bagus. Lause udah salah memilih adik-adik. Mungkin adik-adik yang di rumah juga salah memilih. Ya udah deh. Lebih baik sekarang kita mau dengerin cerita kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Nah, adik-adik semuanya duduk yang rapi ya, ambil sikap yang hormat. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Abraham. Hari ini kita juga akan mendengarkan lebih banyak lagi tentang Abraham. Minggu lalu Lause udah cerita nih, Allah memerintahkan Abraham untuk pindah dari tempatnya yang sekarang ke tempat yang baru. Di mana ya tempatnya yang sekarang waktu Allah berbicara? Di mana adik-adik? Iya, di Haran. Abraham membawa istrinya, keponakannya, para pembantunya, dan kawanan ternak-ternaknya untuk pergi mengikuti pimpinan Allah ke Kanaan. Nah adik-adik, Lause mau tanya, adik-adik masih ingat nggak siapa nama istrinya Abraham? Siapa adik-adik? Siapa? Iya bener, Ibu Sarah. Siapa nama keponakannya? Masih ingat nggak minggu lalu? Namanya? Iya, namanya adalah Lot. Siapa namanya? Lot.
Nah, Abraham percaya, mengasihi, dan taat kepada Allah. Abraham juga diberkati Allah dengan kekayaan perak, emas, dan kawanan ternak-ternak. Abraham juga memberikan sebagian ternaknya kepada Lot. Abraham dan Lot mempunyai ternak yang sangat banyak. Sehingga para gembala yang menjaga ternak-ternak mereka ini mulai bertengkar. Karena padang rumput yang mereka gunakan semakin sempit. Rumput-rumput untuk ternak-ternak makan semakin sedikit. Abraham gak suka pertengkaran ini. Abraham menyarankan kepada Lot untuk berpisah dan hidup di tempat yang berbeda di daerah Kanaan. Dengan begitu, ternak-ternak mereka bisa makan dengan cukup. Abraham juga meminta Lot untuk memilih daerah yang dia inginkan. Tentu Lot pasti pilih daerah yang kelihatannya paling baik. Tanah yang datar, subur, padang hijau di tepi sungai Yordan. Pilihan Lot itu berarti Abraham dapat tempat yang berbatu dan berbukit. Abraham marah nggak adik-adik dengan pilihan Lot yang kelihatannya paling baik itu? Marah nggak? Enggak, Abraham gak marah. Kenapa ya kok Abraham gak marah? Karena Abraham percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang dia butuhkan. Pilihan Lot memang kelihatannya bagus ya adik-adik, tetapi sesungguhnya itu adalah pilihan yang buruk. Kota yang dipilih oleh Lot adalah kota yang sangat jahat. Orang-orang yang tinggal di dalam kota itu tidak mengasihi Allah. Mereka selalu berbuat dosa setiap hari. Awalnya Lot tinggal di pinggiran kota, tetapi akhirnya dia pindah ke dalam kota Sodom tersebut. Nah, setiap hari Lot dan keluarganya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang buruk. Bahkan anak perempuan Lot bertunangan dengan orang yang gak percaya kepada Allah. Nah, suatu hari ada seseorang datang kepada Abraham. Dia membawa perasaan buruk. Dia berkata kepada Abraham, musuh-musuh Raja Sodom telah menyerang Sodom dan menawan Lot. Lot yang mendengar hal ini, dia menjadi sedih. Dia khawatir adik-adik karena dia sangat mengasihi Lot. Lalu ia mau membawa para pembantunya yang telah dilatih berperang ini, memimpin mereka untuk melawan bala tentara dari 4 raja. Wah, pasukan Abraham gak sebanding adik-adik dengan bala tentara dari ke-4 raja, bukan? Tetapi kenapa Abraham memutuskan untuk melawan pasukan yang banyak itu, pasukan dari ke-4 raja itu? Karena Lot dan Abraham percaya bahwa Allah akan menjaganya dan menolongnya untuk membebaskan Lot. Ke-4 raja itu memang punya pasukan yang lebih banyak dari Abraham. Tetapi karena Allah yang membantu Abraham dan pasukannya, mereka dapat mengalahkan semua pasukan musuh yang banyak itu dan membebaskan Lot. Abraham percaya kepada Allah. Allah menjaganya dan Allah telah menunjukkan kemurahan hati Allah kepada Lot melalui Abraham. Nah, adik-adik, beberapa waktu kemudian Allah berkata kepada Abraham bahwa Allah ingin menghancurkan kota tersebut. Abraham bingung ya mendengar hal itu karena kota Sodom kan tempat di mana Lot juga tinggal. Kalau kota Sodom dihancurkan, artinya Lot dan keluarganya juga akan ikut hancur. Abraham memutuskan untuk berdoa kepada Allah. Allah telah berjanji untuk menyertai dan memberkati Abraham. Abraham juga percaya Allah pasti akan mendengarkan doanya untuk Lot. Abraham berdoa demikian. Doa Abraham demikian. Tuhan, sekiranya terdapat beberapa orang benar yang ada di Sodom, jika ada 50 orang benar, akankah Engkau menyelamatkan kota tersebut?
Allah menjawab, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni kota tersebut karena mereka." Abraham berpikir angka yang ia berikan cukup banyak. Oleh sebab itu ia berkata lagi, "Tuhan, bagaimana jika 45 orang benar?" Dan Allah berkata, "Jika aku menemukan 45 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu." Abraham berpikir, apa mungkin ada orang benar dalam kota yang jahat itu? Ia berkata lagi, bagaimana jika yang ditemukan hanya 40 orang benar? Allah setuju dan tidak akan menghukum kota itu jika terdapat 40 orang benar di dalam kota tersebut. Tetapi Abraham terus-menerus mengecilkan angkanya. Ia akhirnya berkata, "Tuhan, janganlah Engkau marah padaku. Izinkan aku berbicara sekali lagi. Bagaimana jika hanya 10 orang benar yang Engkau temukan di sana?" Allah menjawab, "Jika ada 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota tersebut." Ketika Allah melihat sekeliling kota Sodom, apakah Allah menemukan walaupun hanya ada 10 orang yang percaya dan hidup di jalan yang benar bersama Allah? Ada nggak adik-adik? Tidak. Satu-satunya yang Allah temukan adalah Lot. Dan Allah mau menunjukkan belas kasih Allah, kemurahan hati Allah dengan membebaskan Lot. Allah telah menjawab doa Abraham. Allah mengirimkan 2 malaikat untuk memperingatkan Lot bahwa kota tersebut akan dihancurkan. Para malaikat itu berkata kepada Lot, "Cepatlah, bawalah istrimu dan 2 anakmu, atau engkau akan binasa ketika kota ini dihukum." Nah, para malaikat juga menyertai dan memimpin Lot keluar dari kota itu. Serta mereka juga berkata, "Jangan berhenti dan menoleh ke belakang." Tetapi mungkin istri Lot tidak mau meninggalkan kota Sodom adik-adik. Ia tidak taat. Ia melihat ke belakang dan Allah mengubahnya menjadi tiang garam. Ketika Lot dan 2 anaknya berhasil keluar dari kota itu, Allah membakar Sodom dan Gomora dengan belerang dan api. Kota tersebut dan para penduduk di dalamnya hancur. Nah, pagi berikutnya Abraham pergi ke tempat di mana ia berdoa untuk Lot. Dan ia memandang hingga ke lembah Sungai Yordan. Yang ia lihat adalah asap dari kota yang telah dihancurkan. Abraham bersyukur karena Allah telah menyelamatkan Lot. Allah telah membawa Lot keluar dari mara bahaya. Nah, adik-adik, lo mau tanya sama adik-adik, mengapa ya Abraham berdoa untuk Lot dan mengapa Allah mau menjawab doa Abraham? Karena apa adik-adik? Karena hubungan antara Abraham dan Allah. Allah telah berjanji untuk menyertai Abraham dan keluarganya. Dan Abraham adalah orang yang percaya, mengasihi, dan taat kepada Allah. Dapatkah kita juga berdoa untuk keluarga kita dan orang lain, meminta Allah untuk menjawab doa kita? Jika kita percaya dan mengasihi Yesus, Allah adalah Bapa kita, maka kita dapat berdoa seperti yang telah dilakukan oleh Abraham. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan lagi. Bukan cuma dibaca ya adik-adik ya, tapi juga harus diinget ya. Nah, ayat hafalan hari ini sama dengan minggu lalu dari Yohanes pasal 14 ayat 21a. Adik-adik bisa menemukan di dalam Alkitab. Nah, adik-adik semua ayo ikutin Lose yuk. 1, 2, 3. Yohanes pasal 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi adik-adik, yang semangat ya, yang di rumah ya, yang kenceng suaranya, oke? 1, 2, 3. Yohanes pasal 14 ayat 21a.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar dan kita sudah melihat bagaimana Allah memelihara keluarga Abraham. Kita juga percaya Allah yang sama juga akan memelihara keluarga kita, anak-anaknya yang mengasihi dan taat kepadanya. Nah, sekarang kita akan menutup firman Tuhan dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar dari Abraham. Kami mau jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan selalu memelihara keluarga kami. Kami serahkan keluarga kami di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kami doa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, cerita Lose sampai di sini ya. Lose mau kasih pesan sama adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan ya, dan harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetaplah berdoa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, sudah kan mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Sudah? Mana Sudah. suaranya? Sudah, belum? Lause. Sudah, oke. Sip. Kalian semua anak-anak pintar. Nah, untuk menyatakan kasih kita nyanyikan satu buah lagu. Tambah hari, tambah cinta. Yesus. Oke, yuk. Pakai gerakan ya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi. Tambah hari, apa? tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga di rumah bukan sekarang kita sudah dengar, tapi kita juga harus tetap rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita sampai hari ini. Dan jangan lupa kita juga harus tetap setia berdoa. Iya. Ya, tanpa membaca firman Tuhan, tanpa berdoa, kita tidak punya kekuatan. Nah adik-adik, untuk mendapatkan kekuatan kita harus melakukan dua hal ini. Membaca firman Tuhan dan berdoa. Doa. Oke? Iya. Yuk, mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, mengakhirkan sebuah ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Bapak terima kasih. Pertama pakai bahasa Indonesia, kedua pakai bahasa Mandarin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, ambil sikap doa yang benar ya.
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 天父，我感谢你。天父，我感谢你。我们在天上的父亲，我深深感谢你。阿明。Nah, adik-adik, kita semua masuk di dalam doa. Ikuti Lause berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, sehingga hari ini kami dapat diberi kesempatan untuk menikmati firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan berkati sepanjang minggu ke depan, setiap kegiatan kami yang di rumah. Tuhan juga jaga, Tuhan juga pelihara seisi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu ibadah kita. Tuhan memberkati kalian semua. Ingat, jaga kesehatan dan tetap berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan. Bye-bye. Bye-bye.